Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang You Tame My Demons. Jadi ada seseorang yang menganggapmu adalah apa sih sebetulnya itu kayak pawangnya, gitulah ya pawangnya. Jadi kamu mampu menaklukkan iblisnya gitu loh ya, kelakuan jahat, bejat, nakal, nah semacam itu. Kamu adalah pawangnya. Oke, ada seseorang di sini yang takut akan kamu tinggalkan ya, akan kehilangan kamu selamanya. Oke, dia tahu bahwa ternyata selama ini kita itu punya koneksi jiwa yang begitu kuat. Dan bahkan kamu itu tidak bisa dibandingkan atau apa ya, kayak dibanding-bandingkan dengan mereka. Jadi mungkin dia memang pernah punya pasangan lain gitu ya, atau dia pernah menjalin hubungan dengan yang lainnya. Terus kalau misalkan dibandingin dengan kamu, mereka mah nggak ada apa-apanya gitu loh dengan kamu. Dan saat ini mungkin situasi kamu di situasi saat ini yang dia rasakan adalah dia takut kehilangan kamu. Mungkin saat ini kamu apa ya, tahu nggak sih orang yang berkelas gitu. Jadi kalau dihargai lanjut, nggak dihargai ya pergi gitu loh, paham ya. Nah saat ini situasinya seperti itu. Kamu memang pawangnya, kamu mampu memberikan perubahan ke dia, kamu mampu menyadarkan dia, kamu mampu menggembleng dia untuk sadar atas tindakan dia yang toksik atau apa itu namanya ya, red flag atau apapun itu ya sebutannya. Nah kalau misalkan di sini dia merasa takut kalau misalkan dia tidak berubah ya, maka dia akan kehilangan kamu selamanya. Entah ini mungkin memang ancaman darimu lewat kata-kata atau dari tindakan tanpa kamu berbicara, tapi pergerakan kamu, tindakan kamu itu menunjukkan bahwa kamu akan meninggalkan dia kalau misalkan dia tidak berubah. Seperti itu. Sehingga kamu adalah pawang demonnya, pawang iblisnya gitu ya. Dan setelah dia rasakan setelah dia egois ya, semena-mena sama kamu, terus berperilaku yang tidak baik dengan kamu, akhirnya di sini dia sadar ternyata oh kita itu punya koneksi yang begitu kuat ya satu sama lain gitu. Dia masih sering merasakan apa ya, adanya koneksi, adanya ikatan yang kuat antara kamu dengan dia. Dan kalau mau dibandingkan dengan pasangan-pasangan dia yang sebelum-sebelumnya atau siapapun itu, mungkin entah selingkuhannya, entah memang pasangan dia yang sebelum-sebelumnya, kamu itu nggak bisa dibandingin gitu loh. Karena mereka juga nggak ada seberapanya dibanding kamu. Kamu aja mampu membuat dia merasa ketakutan akan kehilangan kamu selamanya, mau dibandingin dengan mereka yang mungkin nggak ya nggak ada sepernya dari kamu gitu, nggak ada yang ngebuat dia merasa kayak takut akan kehilangan sama seperti dia takut kehilangan kamu gitu kan. Terus aku lihat di sini juga dia ingin meminta maaf karena dia selama ini telah menyakiti kamu. Bahkan aku lihat di sini ketika dia telah kehilangan kamu, dia baru sadar betapa dia menyesalinya gitu ya, betapa kamu berharga bagi dia gitu loh. Dan ketika kamu sudah pergi, sudah menghilang dari hidupnya, di sini dia baru merasakan kehilangan kamunya gitu loh. Dia baru menyadari tentang segala hal. Ternyata kamu pergi gara-gara kelakuan dia, kamu pergi gara-gara dia nggak mau diatur, atau ya egois banget, atau apapun itu semuanya akhirnya itu terkuak gitu loh, terbongkar. Bahkan walaupun kalian ini sudah tidak bersama atau berpisah, dia sering berfantasi tentang kamu. Pokoknya intinya dia ini sering banget berfantasi tentang kamu. Ya, dia ini sering banget menghayalkan kamu. Terus itu aku lihat di sini dia menginginkan suatu keadaan yang balancing dengan kamu.
Maksudnya adalah dia ini tuh pengen adanya hubungan ini tuh adanya suatu take and give yang setara gitu loh, yang sebanding. Jadi mungkin selama ini kamu terus yang selalu memberi terhadap dia, terutama dari finansial ya, terutama dari materi, uang, dari keuangan atau materi. Atau mungkin juga bisa perhatian, kasih sayang, waktu, perasaan, atau apapun itu. Ini lebih ke kamu semua yang selalu memberi, memberi, dan memberi. Dia yang selalu menerima, menerima, dan menerima. Tapi tidak pernah sebaliknya. Dia tidak pernah memberi kamu dan kamu tidak pernah menerima dari dia, gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Makanya di sini dia ingin memiliki suatu hubungan dengan kamu tuh yang balance. Adanya take and give dari kedua belah pihak yang setara. Dan bahkan di sini juga udah ada Knight of Pentacles, berarti kan menandakan hubungan ini tuh banyak sekali ketidakstabilan ya. Tidak dapat diberikan cukup usaha atau dedikasi dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak. Sehingga muncullah hubungan yang tampak monoton, tidak menarik ya. Bahkan juga aku lihat di sini ya, hubungan kalian itu nggak berhasil, hubungan kalian itu nggak ada perkembangan gitu. Terus itu juga mungkin mewakili juga ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, orangnya itu pemalas, lemah, pecundang, atau mungkin dia seorang penjudi gitu. Dan mungkin juga penipu atau bahkan tidak setia di sini. Ya, jadi makanya dibilang iblis tuh ya karena kelakuannya seperti ini gitu loh. Ya, bahkan mungkin masih ingin bermain-main ya, pengen ya kayak childish gitu ya, childish, suka main-main kayak gitu, masih suka yang ke A ke B ke C, bergonta-ganti pasangan seperti itu, menikmati hal-hal yang bersifat duniawi aja seperti itu. Bahkan aku lihat di sini ya, mungkin dia ini orang yang tidak tertarik dengan pasangan yang tidak kaya atau tidak memiliki kedudukan sosial yang tinggi gitu loh. Jadi dia itu pengen cari pasangan tuh yang kaya raya, yang punya status sosial yang tinggi, kan. Dan aku lihat juga apa ya, sangat berdedikasi banget gitu sama dia, fokusnya itu cuma sama dia gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia itu gampang sekali mengingkari komitmen yang pernah dia buat dengan pasangannya, baik dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Makanya itu childish, suka ke A ke B ke C, suka gonta-ganti pasangan seperti itu. Memang dia ini sangat terobsesi dengan harta benda, uang ya, sampai-sampai dia ini gampang banget mengabaikan pasangan. Kalau misalkan harus memilih antara pasangan atau uang, maka dia akan memilih uang kayak gitu loh. Dan apalagi kalau misalkan pasangannya itu udah tidak terlihat menarik bagi dia atau membosankan gitu, gampang banget dia tinggalkan kayak gitu ya. Dan memang di sini dia tuh sejujurnya tuh belum siap untuk berkomitmen atau mengabdikan diri pada sebuah komitmen kayak gitu ya, karena itu tadi masih suka bermain-main. Terus juga aku lihat di sini Ace of Cup. Dia itu selalu mencari-cari pasangan baru gitu ya. Untuk mendapatkan nuansa percintaan yang fresh gitu loh ya. Jadi mungkin dengan kamu ini udah mungkin bertahun-tahun ya, juga mungkin on off, suka on off karena ya itu dia ngerasa mungkin kamu memang kalau semakin lama bersama dia tuh kayak semakin gak menarik gitu loh sama kamu, ngebosenin kayak gitu. Ya sama lah kayak kisah orang-orang di luar sana. Sebenarnya itu tantangan dalam sebuah relationship ya, tapi nampaknya ya orang ini memang childish ya, masih suka bermain-main, jadi nggak bisa apa ya, memandang atau setia berdedikasi dengan satu pasangan aja kayak gitu. Nah, jadi dia ini suka cari pasangan baru untuk menikmati perasaan cinta yang segar, yang fresh dengan orang baru. Gimana sih rasanya kalau dengan si A, bagaimana sih rasanya kalau dengan si B kayak gitu. Tapi itu untuk di awal aja gitu loh. Yang penting dia udah ngerasain bahwa oh, kalau di awal-awal menjalin hubungan itu kan pasti diperhatiin banget ya, terus dicariin, disayangin kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah
udah ada komitmen, udah terikat tuh kan kayak ya udah gitu kan, tinggal ngejalanin aja gitu, nggak ada lagi rasa yang menggebu-gebu. Nah itu dia pengen ngerasain selalu ada rasanya menggebu-gebunya itu loh ya, yang benar-benar fresh, yang di awal-awal, kalau ya sama lah kalau kita baru-baru ngejalani suatu hubungan kan menggebu-gebu banget. Nah itu yang sebenarnya pengen selalu dia rasakan, makanya suka gonta-ganti pasangan. Tapi karena memang ini Ace of Cup ya, Ace of Cup itu kan ada cawan ditadah dengan satu tangan, tapi airnya itu keluar loh, mancurnya keluar, bukan mancurnya ke dalam, ini mancurnya keluar. Makanya di sini sampai ada danau kali ini ya, danau, pokoknya kayak tampungan air gitu ya, danau. Nah jadi sebenarnya ini sebuah keberkahan yang diberikan, tapi sia-sia gitu loh, keberkahan yang diberikan itu sia-sia gitu. Makanya ini jadinya kayak nggak bermanfaat, dan ya nggak apa ya, nggak ada nggak ada sesuatu yang bisa ditampung gitu loh, nggak ada rasa kenikmatannya kayak gitu ya. Jadi hubungan dia dengan orang baru pun ya seperti itu, niat apa jadinya nggak konsisten, terus itu nggak ada nikmatnya, nggak ada keberkahannya ya. Hubungannya goyah, hubungannya gampang rapuh, hubungannya gampang berakhir. Nah kemudian aku lihat di sini tuh, setelah apa yang terjadi, dia sudah bolak-balik nih gonta-ganti pasangan ya, dia sudah bolak-balik nih apa namanya tuh, merasakan putus nyambungnya hubungan, dihianati lah, dicampakkan lah, apa ya, menyakiti lah atau apapun lah ya, dia sudah mendapatkannya. Nah akhirnya di sini dia sadar ternyata untuk mendapatkan suatu cinta yang murni, yang bisa memberikan dia apa ya, kebahagiaan yang murni, itu sebenarnya bukan caranya seperti ini, gonta-ganti pasangan, cari sesuatu yang hanya manis di awalnya doang, hanya manis di depannya doang kayak gitu kan. Seharusnya harus ada apa ya, perjuangannya, bukan perjuangan tapi lebih ke ya harus dari kedua belah pihak gitu loh, yang sama-sama mau memperjuangkan. Akhirnya di sini entah ini kamu ataupun dia sudah tidak mau lagi berjuang, tapi hanya untuk hal yang sia-sia. Jadi kayak lebih memilih untuk pergi, atau lebih baik untuk meninggalkan sesuatu yang mana selama ini sudah diperjuangkan, terus mengatasnamakan pengorbanan demi cinta, tapi hasilnya nihil, hasilnya sia-sia. Nah ini nggak mau lagi, entah ini kamu atau dia ya. Jadi intinya tuh lebih memilih untuk cari aja deh pasangan yang bisa membuat balancing di hubungan gitu ya. Mungkin ini kamu. Jadi kamu nggak mau lagi berkorban demi atas nama cinta, tapi hasilnya nihil, hasilnya cuma sia-sia doang, capek doang gitu. Dan aku lihat memang keputusan ini untuk kamu ambil tuh memang dipikirkan matang-matang banget ya, dipikirkannya udah lama banget. Aku lihat pengen segera melepaskan diri, tapi terkadang terhalang oleh rasa ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir gitu ya. Akhirnya di sini diambillah keputusannya, kamu memilih untuk udah deh abaikan aja orang ini, capek gitu ya, diperjuangkan tapi kok ya nggak stabil-stabil hubungannya, nggak ada perkembangan, nggak ada keseimbangan juga di dalam hubungan ini. Jadi ya buat apa? Jadi kamu sekarang udah memikirkan bahwa nggak perlu diperjuangkan atas demi cinta atau apalah itu, kamu udah menganggap itu bullshit gitu ya. Dan kamu ingin lebih memilih cari orang yang memang mau sama-sama memperjuangkan hubungan ini gitu, yang adanya intinya kamu dengan pasanganmu sekarang, pasangan yang nanti siapapun dengan yang mau dengan kamu itu harus balancing, harus bisa membuat hubungan ini seimbang gitu. Ya. Nah, terus itu tapi ini juga bisa jadi dia mau berubah gitu. Kalau aku lihat di sini ada The Emperor. Bisa jadi sekarang dia itu berpikir bahwa udah deh nggak usah berkorban demi cinta. Ya, aku pengen balancingin gitu. Karena di sini The Emperor, The Emperor ini tuh sama pemikirannya juga kayak The Hangman Reverse ini. Berarti berpikir bahwa nggak usah membuang-buang waktu. Karena kalau The Emperor ini orang yang sangat pemikirannya logika banget, rasional banget.
Daripada ngebucin-bucin cinta tapi nggak jelas, lebih baik kerja keras cari uang. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kalau aku rasa ini energi kamu deh ya. The Hangman Reverse dan The Emperor ini energi kamu. Jadi sekarang kamu memilih untuk, kalau kita nggak satu pemikiran, nggak satu tujuan, udah tinggalin. Lebih baik aku fokus sama karir dan keuangan. Itu lebih menjanjikan gitu. Itu lebih kelihatan, nyata, ada hasilnya kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku rasa memang kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua kali ya, dengan kamu, lebih tua dari kamu. Terus pemikirannya memang konservatif banget, ya konservatif banget dalam menjalin suatu hubungan kayak gitu. Memang selektif, ya selektif. Cuman ya itu pemikirannya agak kolot, agak tradisional gitu ya. Benar-benar mengikuti tradisi atau ya kayak ya nggak mengikuti zaman gitulah ya, masih kolot lah intinya seperti itu. Tapi orangnya ini udah berpengalaman banget, apalagi dalam kehidupan, dalam karir, dalam percintaan, relationship gitu. Memang orangnya lebih berpengalaman. Cuman ya itu agak kolot. Dan juga aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang memang sangat sulit sekali untuk mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya. Ya, orang yang memang sangat sulit dalam mengungkapkan perasaan dia sebenarnya, atau terbuka dengan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Sehingga inilah yang sering membuat kalian itu salah paham. Adanya kesalahpaham di antara kalian itu karena ini. Sebenarnya dia cinta, cuman karena pemikirannya kolot, ya orangnya tradisional banget, atau mungkin memang ya orang-orang zaman 80-an, lahiran 80-an jadi agak kolot kayak gitu ya. Atau ya 90-an ke bawah lah ya. Itu jadi agak gimana gitu ya. Jadi untuk mengungkapkan perasaan itu kayak wah, atau mungkin kalau nggak di 90-an ke bawah ya mungkin memang orangnya itu sangat pride banget gitu loh. Sangat menjaga harga diri banget gitu loh. Jadi kalau misalkan mengungkapkan duluan tuh kayak kelihatan lemah gitu loh. Ya, padahal kan enggak. Keterbukaan dan kejujuran justru malah akan membuat hubungan lebih 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 langgeng gitu kan ya, lebih dekat nggak sih? Tapi justru malah dia pemikirannya seperti itu. Memang orangnya sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Atau bisa jadi karena apa ya, orangnya itu logika banget, rasional banget. Jadi kalau misalkan cinta tuh nggak usah diomongin pakai kata-kata gitu, lakukan aja pakai tindakan. Nah itu kan pemikiran juga yang walaupun benar pemikiran kayak gitu benar, tapi kan butuh juga gitu loh sesekali, atau meyakinkan sesekali bahwa dia memang benar-benar cinta gitu loh. Ya, kalau mulai ada keraguan dari pasangan ya coba untuk dibicarakan gitu. Kalau aku lihat di sini juga mungkin jarang banget ada komunikasi nih di antara kalian, makanya juga sering ada kesalahpahaman gitu ya di antara kalian. Mungkin memang karena dari dianya aja nggak gampang terbuka gitu, sehingga banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Tapi memang orang ini pemikirannya logika banget, logika rasional gitu ya. Cuman ya itu agak apa itu namanya, kekanak-kanakan. Oke, kemudian juga di sini aku lihat ada the tower-nya reverse. Hah, jadi sebenarnya dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur ya, hubungan ini tuh sudah retak, hubungan ini tuh sudah gagal. Tapi dia masih tetap ingin mempertahankan hubungan ini. Dia tidak mau melepaskan kamu, gitu. Jadi kalau misalkan kamu dilihatnya kamu itu sudah mulai move on dari dia, eh dia akan ngejar kamu gimana caranya agar kamu tidak lari dari dia, agar kamu tidak lepas dari dia gitu ya. Padahal dia tahu hubungan ini tuh sebenarnya sudah hancur. Kamu tuh bahkan sudah apa ya, sudah hilang rasa kepercayaan kamu terhadap dia gitu. Dia tetap ingin menggenggam hubungan ini. Jadi ya kalau aku lihat memang semakin dia menggenggam hubungan ini akan semakin tersakiti dianya. Kenapa? Karena dari si dianya, kalau misalkan dia tidak mau merubah dari nol hubungan ini ya, maka hubungan ini nggak akan bisa uh, mendapatkan suatu kebahagiaan gitu. Maksudnya perubahan dari nol adalah yang tadinya egois
benar-benar harus hilangkan keegoisan itu. Kemudian yang mungkin sering gonta-ganti pasangan, hilangkan itu sifat yang suka gonta-ganti pasangan. Terus kalau misalkan kamu memang sempat ada luka dari dia, perbaiki. Cobalah buat kamu yakinkan ke kamu, dia harus meyakinkan ke kamu bahwa dia benar-benar berubah. Jadi kalau dia mau mendapatkan kebahagiaan dalam hubungan ini, maka dia harus benar-benar merombak. Sama seperti kayak gelas kaca yang sudah pecah, ya berantakan, udah terbelah-belah, tapi karena ingin dia pertahankan untuk tetap bentuknya seperti gelas, dia cuman lem kayak gitu. Tapi seharusnya kan kalau mau tetap jadi gelas yang utuh gitu ya, seharusnya dia leburkan ya gelas itu, serpihan gelas-gelas itu, serpihan kaca-kaca gelas itu, kemudian dia bentuk kembali gelasnya. Tapi dia malah di sini hanya mengelem. Paham ya? Jadi semakin dia pegang gelas yang habis dia lem itu, semakin dia pegang erat, semakin lem itu akan bergeser dan akhirnya melukai tangan dia sendiri. Paham ya maksud dari perumpamaan aku? Seperti itulah dengan hubungan ini. Semakin dia tidak memperbaiki atau tidak meleburkan rasa sakit, terus sifat toksik, terus apalagi keambiguan dalam hubungan ini, itu tidak dia lebur dimulai lagi dari nol, maka dia akan hanya menyakiti diri dia sendiri gitu, karena dia sendiri yang menggenggam hubungan yang telah rusak gitu. Paham ya? Oke, aku rasa cukup. Mudah-mudahan resonate. Jadi dialah yang menganggap kamu seseorang yang menjadi pawang iblisnya. Ya, itu dia. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia. Atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kamu atau terhadap dia. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.